teknologi digital di industri fashion jauh lebih kompleks dari sekedar website atau e-commerce dan media sosial. Bukan hanya dalam aspek pemasaran dan dijual beli saja, melainkan di sepanjang rantai pasokan atau supply chain industri fashion, termasuk dalam membuat ramalan tren ke depan atau trend forecasting, baik dalam aspek kreativitas maupun bisnis. Internet dan teknologi digital telah mengubah banyak sisi dunia fashion. Umumnya dalam berwirausaha, sektor yang dipilih berasal dari apa yang disukai pemilik usahanya, seperti sektor fashion ini. Melalui video ini, saya akan membagikan bagaimana cara dan tips memulai bisnis fashion melalui media digital. Di sini saya akan mempresentasikan cara memulai usaha atau bisnis fashion melalui media digital. Yang pertama adalah lakukan riset produk. Berikut ini beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk melakukan riset produk. Yang pertama, amati tren pasar. Penting sekali mengetahui tren fashion apa yang sedang hits. Tenang, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menganalisis tren fashion. Yang kedua, survei ke konsumen. Selain mengamati melalui internet, Anda bisa melakukan survei untuk mengetahui produk yang dibutuhkan dan disukai oleh konsumen. Buatlah survei online sederhana supaya lebih mudah dikerjakan. Anda bisa memanfaatkan beberapa media sosial untuk menyebarkan survei ini dan mendapatkan lebih banyak responden. Yang kedua, kenali target pasar. Target pasar adalah orang-orang yang menjadi target penjualan produk Anda. Biasanya target pasar akan memiliki karakteristik yang sama baik dari sisi kebiasaan, demografi, dan lainnya. Yang pertama, melalui asumsi Anda. Sesuai judulnya, Anda hanya perlu berasumsi kira-kira siapa target pasar yang paling strategis. Misalnya Anda menjual produk baju kemeja formal wanita. Kira-kira siapa yang akan membeli produk Anda? Wanita, kantoran, mahasiswa, atau guru. Yang kedua, lihat dari kompetitor Anda. Cobalah lihat produk kompetitor Anda. Kemudian coba analisis kira-kira siapa target pembelinya. Anda juga bisa mendapatkan celah dan menciptakan produk yang lebih unggul dari kompetitor Anda. Yang ketiga, komunikasi dengan konsumen. Mengenali target pasar juga bisa dilakukan dengan bicara langsung dengan calon pelanggan. Untuk itu, coba minta saran seputar bisnis fashion dari teman-teman terdekat atau kolega Anda. Apa produk fashion apa yang mereka butuhkan dan sukai? Berapa harga yang pantas untuk produk tersebut? Apakah warna-warna tertentu jadi pilihan mereka? Yang keempat, membuat buyer persona. Buyer persona adalah gambaran target pasar yang Anda sasar. Anda bisa membuat gambaran ini dengan riset dan informasi yang Anda kumpulkan sebelumnya. Dengan buyer persona, Anda bisa mengembangkan produk secara tepat. Selanjutnya, lihat kompetitor bisnis Anda. Dalam memulai bisnis apapun itu, termasuk bisnis fashion, Anda perlu mempelajari kompetitor. Mulai dari kelebihan dan kekurangan produknya, cara pemasaran, hingga distribusi. Dari informasi tersebut, Anda bisa membuat produk berdaya saing yang kuat. Untuk mempelajari kompetitor Anda, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, mengelompokkan kompetitor. Yang kedua, mempelajari produk kompetitor, mengunjungi website kompetitor, mengunjungi media sosial kompetitor, melihat review kompetitor, bandingkan harga kompetitor. Selanjutnya, buat rencana bisnis. Perencanaan bisnis atau business plan bisa dikatakan sebagai konsep bisnis Anda. Business plan ini nantinya akan menjadi pedoman Anda dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, Anda tak boleh membuatnya asal-asalan. Nah, agar lebih terstruktur dan mudah dipahami, Anda bisa menggunakan template business plan yang ada pada internet atau media digital lainnya. Selanjutnya, persiapkan anggaran atau modal. Dalam memulai bisnis fashion, peran modal sangatlah penting. Namun modal sedikit atau banyak bukan satu-satunya penentu keberhasilan bisnis fashion Anda. Yang terpenting Anda harus pandai-pandai mengatur dan mengelola modal untuk memulai bisnis fashion. Untuk itu, Anda perlu membuat rincian anggaran dengan tepat. Anda perlu mencatat semua rencana pengeluaran bisnis Anda. Persiapkan produk Anda.
Yang pertama, buat desain produk dan signature style. Desain produk menciptakan produk yang berkualitas dimulai dari sebuah rancangan. Berbekal riset dan pengetahuan tentang produk, Anda bisa membuat produk yang disukai dan diminati banyak orang. Yang kedua, pilih bahan dan warna yang tepat. Warna yang sangat penting bagi sebuah produk fashion. Pemilihan warna bisa jadi faktor penentu pembelian produk. Pemilihan warna bisa dilakukan dengan berlandaskan konsep produk yang telah Anda buat. Anda juga bisa tentukan warna produk berdasarkan tren warna saat itu. 3. Cari produsen. Setelah merancang produk dan memilih bahan terbaik, sekarang waktunya merakit menjadi produk yang berkualitas. Kalau produk fashion Anda adalah baju, Anda tak perlu menjahitnya sendiri. Anda bisa mencari penjahit yang dapat Anda andalkan. Berikutnya, buat desain logo brand. Desain logo brand tak bisa dianggap sepele. Kenapa? Logo brand bisa disebut sebagai cerminan atau citra konsep bisnis Anda. Logo brand fashion harus dibuat sebaik mungkin. Berdasarkan riset, 9,3% logo top brand dunia dibuat dengan desain yang simpel, sehingga lebih mudah diingat dan dikenal oleh pelanggan. Selanjutnya, lakukan pemotretan produk. Yang pertama, pilih model yang sesuai. Memilih model atau produk fashion juga punya peranan penting, sama seperti membuat konsep foto. Di sini Anda harus menentukan model yang sesuai dengan target pasar produk Anda. Yang berikutnya, gunakan background putih. Untuk foto produk di katalog Anda, gunakan background putih. Warna putih dapat membuat pembeli lebih fokus pada produk Anda. Bukan cuma itu saja, background putih juga dapat menonjolkan keunggulan desain produk Anda. Berikutnya, pilih angle foto dan detail produk yang tepat. Supaya pembeli dapat melihat produk Anda secara keseluruhan, Anda harus menyajikan foto dari beberapa angle. Berikutnya, buat website toko online. Beberapa keunggulan website toko online. Yang pertama, menampilkan katalog produk Anda, menjual produk Anda, menampilkan launching produk terbaru, menampilkan informasi profil bisnis Anda, membuat informasi kontak. Selanjutnya, promosikan iklan secara online. Dengan mengiklankan produk Anda secara online, Anda bisa menjangkau pelanggan lebih luas lagi. Apabila menggunakan beberapa marketing tools populer, iklan Anda dapat dijangkau langsung oleh target pasar yang sesuai. Berikut adalah rekomendasi menggunakan marketing tools populer untuk mempromosikan bisnis Anda secara online. Ada Google Ads, Instagram Ads, dan Facebook Ads. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.这一次我真的睡着了。